Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. EKG ini teman-teman kompetensinya hanya memasang EKG, bukan menginterpretasi hasil. Ingat, tapi saya nanti akan kasih tahu sedikit caranya interpretasi EKG-nya. Ya, karena ada pelatihan sendiri dan teman-teman harus belajar di luar nanti. Kalau di sini pun juga bisa, nanti di semester akhir juga ketemu dengan saya. Nah, selanjutnya teman-teman seperti biasa untuk melakukan tindakan itu semuanya itu harus dilakukan. Apa? Baca rekam medis pasien, baca identitas pasien, baca alamat usia pasiennya, jenis kelaminnya itu di pre itu juga disiapkan untuk alat. Oke, disiapkan semuanya, teman-teman udah baca tanggal lahirnya semuanya itu di pre. Oke, saya tidak masuk ke sana karena setiap mau tindakan pasti melakukan pre terlebih dahulu. Paham? Saya hanya masuk langsung ke bagian ini. Nah, ini harus diperhatikan nih. Setiap mesin itu berbeda-beda. Lihat nih, kalau mesin ini, mesin EKG yang seperti yang lama itu tidak sebagus inilah maksudnya. Kalau ini mesin baru, nanti teman-teman simulasinya menggunakan mesin yang lama sama. Kalau ini karena hanya ada satu-satunya di sini, nanti setelah kita praktikum ini kembalikan dan menggunakan yang lama. Oke. Tinggal teman-teman cara memasangnya aja. Oke. Kalau yang lama itu di ini ada V1. Kalau ini C1, C2, C4, C5, C6 yang ditaruh di dada, lead perikordial namanya. Oke. Kalau yang ditaruh di tangan ini namanya lead ekstremitas. Ditaruh di tangan karena di tangan sama kaki. Oke. Selanjutnya kita akan atur karena ini menggunakan yang ini, maka kita akan atur pertama-tama kita colokkan terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman cek terlebih dahulu dia nyala apa enggak ya. Nah, kalau kita sudah colokan begini, teman-teman jangan lupa kalau mirip begini nih, mirip CardioCare, maka teman-teman lihat di belakang ada tombol power 0 dan sama min gitu loh. Cetekan gitu ya. Oke, kita cetekin dulu. Tunggu sampai dia itu ada muncul bacaan ready. Nih, nanti kalau udah dipasang nanti ada muncul nih kalau kita pasang semua bacaan ready ya. Nah, selanjutnya teman-teman itu di sini harus ngatur. Ada auto. Caranya bagaimana, teman-teman? Pertama, teman-teman tuh klik yang seperti klik ini. Rekod pasien jangan dulu ya. Kita pertama-tama klik tombol ini nih. Nah, maka ada bacaan di sini nih. PAT. Klik lagi, masukin ID pasien. ID pasien itu nomor rekam medis ya. Kita masukin terlebih dahulu, sembarang boleh. Klik dulu ya. Yang kenapa diklik dulu baru dipasang. Diklik aja sembarang. Habis itu klik enter. Geser ke samping, maka berubah kedipnya ke nama, name. Kalau udah kedip, maka klik enter lagi, baru masukin nama. Namanya siapa? Indra. Ini kayak HP jadul teman-teman. Jadi 3 kali ya. Kalau I berarti 3 kali. Ya, N 2 kali, D mana D? D 1 R, A 2 kali. A sekali nggak sih? A ini. Nah, oke, habis itu enter. Setelah selesai, kedipnya akan pindah ke name lagi. Habis itu geser ke samping ke umur. Teman-teman, umurnya berapa? 25. Tinggal klik adalah 25. 20 lah ya. 20. Klik enter. Biasa aja, Cek. Habis itu masuk ke seks. Seksnya normal kan, Mas? Oke. Klik lagi mail. Habis itu kita geser lagi ke samping. Ini berat badan, tinggi badan. Di sini ada bacaan MEI, itu tinggi badan ya. Terus kita enter, tinggi badannya berapa? Tinggal masukin 163. Habis itu enter lagi, geser ke samping, berat badannya 65, Pak. 665. Habis itu enter teman-teman. Setelah selesai, teman-teman enter begini nih. 65. Habis itu enter, habis itu kembali ke awal lagi. Oke. Selesai, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur tingginya voltase. Saya akan print terlebih dahulu ya. Print terlebih dahulu supaya nanti teman-teman ada gambaran tentang apa sih yang dimaksud voltase, gitu kan? Caranya seperti apa, gitu kan? Oh, tidak ada monitor karena belum dipasang ya. Kelihatan ya. Oh, itu pakai monitor, Pak. Oke.
Nanti ada LED-nya itu yang dipasang dulu, baru nanti muncul bacaan ready. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan yang namanya EKG-nya ini, LED ya. LED yang ada di EKG ini kita akan pasang satu. Jangan lupa nih teman-teman ya. Jangan pernah melihat warna. Tapi kita lihat tulisannya. Oke, karena kalau warna itu akan berbeda-beda. Ya, setiap EKG. Ini pemasangannya kemarin yang pernah ini salah ini. Agak berantakan. Kita atur terlebih dahulu. Bagaimana caranya supaya tidak berantakan? Kita tolong, nih bisa nggak? Dia bentuk V. Disambungkan dulu ininya nih, kabelnya ke samping sebelah kanan ya, kalau dari sini kanan, sambungkan, habis itu rapatkan bautnya. Ada baut ya. Baut berapa itu? Cerita gue. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan. Habis itu pasang handscool teman-teman. Karena ini adalah berkaitan dengan cairan, maka saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Habis itu pasang handscool. Hands-on. Diam, Bu. Gak ada yang lebih besar ya? Kalian masih besar nggak, Dek? Hands. Hands-on. Apa jadi handscoon? Boleh minta yang gede apanya? Handscoon. Ini yang berapa? XL. Yang sampai gede. Nah, Izin Pak. Yang gede yang mau siapa ya? semua umat itu Pak. Nih, satunya nih. Tukar itu pelen, ambil aja tukar ya. Jangan lupa teman-teman, setiap pemasangan, setiap tindakan setelah cuci tangan pasti menggunakan handscool. Nah selanjutnya teman-teman, ini saya akan melakukan pemasangan LED yang perikordial yang ada di dada. V1, kalau yang tadi itu yang menggunakan yang lama adalah V1. Kalau ini C1 sampai C6. Oke, selanjutnya kita akan siapkan yang namanya gel. Sama aja berarti. Oke, bisa menggunakan ini langsung teman-teman ya. Tapi lebih aman kalau saya itu menggunakan ini. Oke, supaya nyaman ya, cuma nggak bolak-balik, maka saya menggunakan yang ada di bagian atas saja. Habis itu kita cari pertama kali yang dipasang adalah C1. Kita cari C1 nih, mana nih? C1 ambil nih, C1 nih. Nah, Coklat dia. C1 ini nih. Udah ganti warna sekarang ke biru. Pertama-tama kita akan melakukan, jangan lupa ya jaga privasi pasien. Ini dibuka dulu kakinya. Kemarin saya protes ke Terus celananya juga diangkat dikit, angkat dulu. Oke, udah sampai sini. Pertama-tama jaga privasi pasien, ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan yang belakang. Silakan didengarkan nanti. Kalau saat OSCE nanti takutnya nanti teman-teman nggak paham. Tangannya tetap di samping mas, jangan gerak. Oke. Pertama-tama teman-teman oleskan terlebih dahulu di bagian dada, di bagian C1. Ini C1, cuman interkosta keempat. Nah, ini C1 ini adalah di keempat teman-teman. Caranya bagaimana cara menghitung? Ini kan ada tempat sabun nih teman-teman ya. Kalau orang kurus pasti kelihatan nih. Ini namanya klavikula. Cari ke bawah, giniin. Oh ini 1, 2, 3, 4 nih teman-teman. Di V4 ini teman-teman akan oleskan terlebih dahulu bagian ini juga dioleskan, di bagian sini juga dioleskan untuk gelnya. Habis itu pencet, habis itu lepas. Itu akan nempel dengan sendirinya. Oke, ini akan nempel, tidak akan lepas kecuali yang EKG yang rusak itu lepas teman-teman. Selanjutnya C2. C2 adalah di Interkosta 5. Oh sama, di interkosta keempat sebelah kiri atau sejajar dengan C1. C1 ini sejajar dengan ini. Kita akan lakukan Bisa. Selanjutnya teman-teman akan melakukan pemasangan C3. Salah. C4 dulu, Pak. Nah, C4 dulu. C4-nya ada di bawah. Oh iya, Pak.
Kiri Di bawah di bagian Di bawah cek namanya di Ini apa mid clavicula? mid clavicula artinya adalah Di ini kan pertengahan. namanya clavicula. Iya. Mid itu berarti di Tengah-tengah. di tengah-tengah mid clavicula. Midline, Terus midline. cari ke tengah-tengahnya mid clavicula ini seharusnya kan di sini nih, di sini Iya. nih. Kalau orang biasanya bilang begini, di bawah puting katanya. Memang tempatnya kalau cowok di bawah puting, ibaratkan kalau udah lansia, udah punya anak 10, bawah puting, nyaruhnya nanti glerber ke bawah sini. Jadi jangan pernah bilang di bawah puting. Memang benar, cuman sebutin aja mid clavicula. Oke. Mid clavicula ICS ke 4. 5. 5 Pak. Oke. Nih. berarti. Ini kan keempat nih. Iya, Terus kelima 4 di itu sini. dia punyanya si C3 di mana? Habis itu masangan C. Tengah-tengah antara P2 dan P4 Oke, Pak. di 3, 4. tengah-tengah di antara C2 atau V2 atau C2 ya di antaranya. C2 Pak. 1, 2. Iya. Kalau ditaruh C3 dulu, maka kita itu akan bingung nanti pasangnya. Iya, dia tengah-tengah. Karena dia harus di tengah-tengah di C4. Ya, tengah-tengah antara C4 dan C2. Habis itu lead 5, teman-teman. 5 di Sejajar P4. sejajar P4 di intercosta ke 6. 6. ke 4. no ke 6. di bagian anterior aksila, teman-teman. Sila. Bagian depan aksila itu kan ketek, bagian depan ketek Anterior. di ICS ke kelima. 5 apa 6? 5. Bener apa enggak? Kalau 5 berarti sejajar dong, Pak. Apa? Kalau dia 5 sejajar sama. Sejajar sama P4? Sejajar Iya, P4 Pak. Pak. Iya, Oke. Ini ada di mid aksila, teman-teman. Aksila apa? Berapa itu, Pak? Itu tadi Bapak pasang C6. C6. 6, 5, 4, C6 di mid apa, Pak? Clavicula. Garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mid aksila di tengah-tengah ketiak. Intercosta ke berapa, Pak? Tadi Intercosta ke, kalau 6 intercosta ke, lihat PPT-nya yang dikasih Bu Bilda. Takut salah nih, teman-teman ya. Cek saksi ya, bukan saya. Intercosta ke 6. Ke C6. C6. Kalau 5 C 1, 2, 3, 4, 5. kelima kan? 5. Oke. Di bawah Bapak sejajar dia, Pak. Maaf. Gimana? Enggak paham ya, Pak. Hah? intercosta kelima sejajar dengan V4. Iya. Oke. Selanjutnya V6 ada di Paling ujung, bener apa itu? ya paling ujung berarti intercosta ke 4. 1 2 3 4 5 6 mid aksila. Aksilaris. Oke, teman-teman kalau bingung, nih lihat nih. Kalau bingung teman-teman memasang, nih ada di bagian sini nih atau ada di bagian sini, bagian atas nih ada. Gambarnya kalau yang midnya cardiocare. Ya. Kalau ini, kalau teman-teman merah di bagian kanan atas, R-nya adalah R. Ambil yang merah, habis itu ambil yang kuning, teman-teman. Yang ini. Ambil merah sama kuning. Oke. Ini ditaruh di bagian tangan. Tangan diem, habis itu olesin ini. Yang merah ada di bagian ini. Oke. Yang kiri juga sama. kiri Ada itu bacanya R itu R. Kuning. Jangan lupa di sini juga dikasih, teman-teman. Pak. Right, left. Oke. Selanjutnya bagian kaki. Kalau kurang silakan ditambah. Bapak namanya ini apa? hitam sama Lid ekstremitas. Di hitam sebagian kanan ya. Logonya adalah N, netral nih teman-teman. N itu netral. Kanan Pak. R kanan. Nah ini yang kiri ini F nih. Karena jantung itu menuju ke sebelah kiri semua. jatuh menyuruh sebelah Kan ada LA itu lihatnya dari mana, Pak? LA. Kalau yang satu pakai LA. Kalau ini enggak ada. Oke, diem. Nah sekarang kalau kita udah pasang begini teman-teman, sekarang ada lihat di mesin
ada bacaan ready. Jadi ada apa? Oke. Go. Ada sih. Selanjutnya teman-teman ini karena kita akan merekam EKG, maka kita akan atur voltase ketinggian kertasnya nanti. Ketinggian akan dihasilkan oleh yang rekam ini. Ini ada angka 5, berarti ketinggiannya hanya 5. Normalnya adalah 10, teman-teman. Selanjutnya setelah diklik 10 tekan OK. Kembali lagi. Oke. Habis itu teman-teman langsung tekan tombol gambar EKG yang ada di sini, teman-teman. Yang di sini. Maka kita akan ngeprint secara otomatis ya, teman-teman. Tunggu sampai ada beberapa monitor A4 respect. Itu rasanya bakal kayak gini. C4 berarti. Nggak rasa apa. Berarti ada yang gini. Itu nanti kayak selat. Teman saya dua orang langsung meninggal. Saya teman saya biasa kesetrum dia supaya kayak gitu. Iya bang, teman saya gitu bang meninggal telinganya asyhadu. Pimpin dia asyhadu. Bantu siapa ini? Siapa ini? Kalau itu kayak gini. Tuntun dia. Sejajar ketiga sama sejajar. Berat banget ya Allah. Sama ketiga, sama C6 juga. Kertas ini kan rawan ya, sobek ya. Cara nyobeknya ke atas aja begini. Nah, ke atas gitu dia akan sobek dengan sendirinya dan rapi. Ya, jangan sobek dari sini ya, dia nggak rapi. Oh, kelihatan. Habis itu langsung kita print yang bagian angka 9 ini, nanti dia akan mengeprint dengan sendirinya. Ini teman-teman, yang dihasilkan oleh kita perekaman dengan voltase yang 10 tadi. Saya akan jelaskan nanti voltase 10 itu seperti apa. Ya, ada kerasa gitu. Oke. Tapi dia pengaruh kalau misalnya kita berat. Oke, pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu. Saya akan buka. Kalau ada bolpen silakan bolpen. Bolpen. Ini yang 10, tingginya 10 dan saya akan perbandingkan yang tingginya adalah 20. Nanti kita lihat perbedaannya dari mana. Jangan kebetulan ya. Ay, nggak bagus nafas kucing. Mas, ini lagi jantung nggak, Mas? Nggak punya. Ini yang 10, yang 20. Sekarang akan kita rubah yang Nafas surya. 5, nggak ada yang 30. Habis itu 5. Selamat kucing. Oh, udah melewati batas 20. Selamat. Lihat aja dong garis. Ini yang di print berapa? Jangan lihat. 10, 20 itu 5. Itu 5. Ada bolpen? Ini ada Pak. Oke. Sekarang kita akan belajar. Ambil bantal dulu. Satu. Bantal, Mas. Ini Pak, ini aja, Pak. Enggak. Jangan. Yang ini aja. Bagus enggak? Nah. Langsung ke itunya. Oke. Teman-teman, ini ada ini 10. Itu 5. Ini 5, teman-teman. Coba lihat perbedaannya di mana, teman-teman? Garis mana? Garisnya lebih tinggi, ini sedang tuh kecil. Ini gelombang, bukan garis. Ini gelombang, teman-teman. Jadi normalnya ini namanya kalibrasi. Ini namanya kalibrasi, teman-teman. Yang di bawah ini namanya kalibrasi nih. Ini 20 nih. Nih, ini namanya kalibrasi. Teman-teman, ini kalibrasi. Kita juga lihat. Dan ini juga ada kalibrasi. Ini namanya kalibrasi. Kenapa ini sangat penting ini, teman-teman? Ini kalibrasi. Ini menggambarkan bahwa kalau ini 5 berarti ini juga. Ini 10 nih. Kalau di bawah 10 pasti di atasnya pasti ini adalah 10. Garis pagar samping itu 10, teman-teman. Nah, ini 20 nih, teman-teman. Karena di bawah gambarnya 20. Nih pagar nih. Ada 20 gitu Pak. Iya, udah ada angkanya. 20 kotak kecil dong. Gitu kan? Nah, pertanyaan saya akan jelaskan di sini. Pak, kenapa Pak? Kok ini sangat penting, Pak? Gitu kan? Ini sangat penting, teman-teman. Sebelum membaca EKG, ada 3 syarat yang perlu teman-teman ketahui. Ingat, ada 3 syarat yang perlu teman-teman harus konfirmasi. Ketika seorang itu memberikan nih EKG baca, jangan pernah dibaca, karena akan salah. Kalau kita tidak tahu identitas pasiennya, termasuk di dalam identitas itu adalah keluhan utamanya apa? Keluhan pasiennya. Paham? Dan jadi syarat ketiga itu 1, identitas pasien harus jelas. Keluhan utama, usianya berapa, jenis kelamin apa, gitu kan? Yang kedua, standar pemasangan EKG-nya itu harus benar. Ditandai dengan yang ini yang saya bilang. Munculnya. Nah, standarnya internasional itu adalah 10, teman-teman. Nih, lihat nih. 10 kalibrasi 10 voltase. Jadi ketinggiannya ini 10 kotak kecil ke atasnya, teman-teman, maksimal. Kayak Paham? kemarin tuh kayak ukurannya. Ya, ukurannya.
voltase ini mengukur tingginya gelombang. Kalau yang samping 25 ini mengukur waktunya ke samping, paham? Iya. 25 milimeter per second. Paham? Per detik. Jadi teman-teman satu kotak kecil nilainya adalah 0,04. 04 ternyata Isna. Kita Kalau lihat, 10, Pak. lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Ini bentuknya kotak atau garis? Kotak. Garis yang membentuk kotak. Bentuknya Garis teman-teman. Ini garis vertikal dan horizontal sebenarnya. Gini kan? Oke. Jadi cara membacanya begini. Ini kan satu kotak kan ada warnanya ada agak tebal di pinggir ini. 4. Iya, Iya. Pak. Ini satu kotak besar namanya. Satu kotak besar isinya adalah 5 kotak Kecil. 2, 3, 5. Oke. Ini nilainya ke samping ini nih. Ini kan ke atas. Ini ke samping. Ya. Horizontal, vertikal. Nilai vertikal dari kotak kecil ini dari sini ke sini nilainya adalah 0,4. Kenapa 0,4 nilainya? Pertanyaan saya. Karena satu kotak dibagi mungkin 20 bagi 5. Standar pemasangan 20. EKG-nya adalah 25 milisecond per detik. Masih 5 nih. Oke. 4 kali 5 kan 20. Ya per detik nih. Kenapa nilainya 0,04 atau 0,4? Karena standar pemasangan EKG-nya itu adalah 10 ke atasnya, ke sampingnya adalah 25 25 second. Paham? 25 dibagi 4 0, coba dihitung. 25 dibagi 0, dibagi berapa supaya jadi? Dibagi 0, ini. Dibagi 5. Coba. 0,4 dibagi berapa? 25 dibagi berapa, Pak? 25 dibagi 5. 5. Kalau 0,4 25 dibagi 0,4 62,5. Karena kenapa jawabannya teman-teman? Karena standar pemasangan EKG-nya adalah pokoknya nilainya ini 0,4. Kalau jawabannya adalah karena standar pemasangan EKG-nya adalah 25. 25 mili per second detik loh. Itu mengukur waktu teman-teman. Iya. Waktu ke samping mengukur waktu, ke atasnya mengukur voltase. Paham? Oke. Selanjutnya kita lihat yang sebelah sini. Ini 20 teman-teman. Normalnya adalah 10. Ini 5 nih teman. Ini yang 10. Jadi gelombang ini normalnya adalah yang ini. Kalau teman-teman disodorkan yang ini, maka teman-teman lihat standar pemasangan EKG-nya 5. Oh, nggak usah dibaca. Kenapa? Karena dipastikan kita akan bingung. Dia itu ada penyakit apa enggak? Ya gitu kan. Harus diulang, harus diukur dan menggunakan standar yang 10. Teman-teman. Oke. Begitu juga yang menggunakan 20, jangan pernah dibaca. Kalau begini teman-teman, kita akan kesulitan. Oh ini. Makanya saya tadi bilang ke dia, punya riwayat penyakit jantung nggak? Karena kenapa? Karena di sini menandakan bahwa dia itu ada serangan penyakit jantung. Kenapa? Karena ini menggunakan ini nih. Standarnya 20 sehingga gede-gede. Nah, kalau menggunakan ini, teman-teman, ini akan normal nih teman-teman, yang 10. Itu loh maksudnya ya. Oke. Selanjutnya itu syarat untuk membaca EKG tadi ada 3. Yang pertama, identitas jelas. Yang 2, Yang standar EKG. kalibrasinya harus benar, harus memenuhi standar. Yang ketiga adalah pemasangan EKG-nya harus benar. Kapan kita ini benar apa enggak nih? Ini benar apa enggak teman-teman? Benar. Ini kalau ini itu yang benar, Pak. itu berapa, Pak? 5, Pak. Oke. 5. Ini juga benar apa enggak nih? Pemasangan EKG-nya loh, benar apa enggak? Pemasangannya ya. Benar, ditandai dengan Adanya munculnya garis. Adanya cara menjawabnya adalah standar harus pemasangan EKG dengan benar ditandai dengan lead 2 itu selalu positif. Nih, lihat. Lead 2, ini lead 2 nih, bacaan 2, ini 3, ini 1, ini 1, ini 2, ini lead AVR. Lead 2 selalu positif ya. Ini positif ke atas nih. Paham? Kalau ini AVR teman-teman. Lead AVR ini ke bawah. Jadi pemasangan EKG yang benar itu adalah selalu positif di LED 2 dan selalu negatif di LED AVR. KVR yang bawah. Iya, yang nomor 3. Paham? Paham, Pak? Jadi kalau teman-teman itu lihat
Bener nggak ya kayak gitu kan? Oh iya bener, kenapa? Karena EKG-nya ini adalah selalu positif di 2 dan selalu negatif di AVR, teman-teman. Itu berarti pemasangannya benar. Pak, bisa nggak di AVR ini positif Pak ke atas semua? Pak? Bisa Pak, tergantung mesinnya rusak nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa. Selagi pasien itu tidak ada penyakit, itu tidak akan pernah bisa. Kecuali ada penyakit, diagnosa penyakit jantung, biasanya jantung kanan, itu dia akan ke atas semua teman-teman. Lihat. Oke. Jadi teman-teman itu harus dicek. Makanya di awal tadi syarat pertama adalah identitas pasien harus jelas, teman-teman. Paham? Identitas pasien harus jelas karena ini akan menentukan kita cara menginterpretasi EKG. Yang selanjutnya setelah 3 syarat terpenuhi, maka teman-teman gampang cara interpretasi EKG-nya. Lihat di sini. Yang ketiga, Iramanya teratur apa enggak? Dilihat dari mana? Dari gelombang dari mana? gelombangnya ada naik turun. Nah, dilihat dari R ke R sama teman-teman. Antara R pertama nih, Kotaknya R kedua, sama. jaraknya sama nih. R sini ke sini sama, dari sini ke sini sama. Itu namanya Teratur. Udah dapat satu kan? Setelah kita cek, oh iya ini teratur nih. Maka lanjut ke step berikutnya. Iramanya sinus apa enggak? Sinus. Ditandai dengan yang disebut sinus kata Bu Wilda di mana? Di PPT-nya? Coba Ismail. Bentar Pak. Kalau dikatakan apa Pak? Yang dikatakan sinus, Pola abnormal ya? sinus. Nggak ada adanya tak. Itu harus wajib teman-teman ya, seharusnya di awal karena itu dasar. Ini teman-teman dari sini ke sini ini namanya garis isoelektrik. Nih, garis isoelektrik itu dari sini nih rata nih. Terus bawahnya ini namanya garis isoelektrik. Kalau kita garis di sini namanya garis isoelektrik ya, paham? Paham. Jadi kalau ke atas dari garis ujung sini sampai ujung sini kalau kita garis nih, garis, berarti ini kan ke atas dari garis ya? Berarti itu disebut dengan positif. Kalau ke bawah dari garis disebut dengan Negatif. paham? Positif. Ini katanya positif, ini ke bawah negatif namanya. Karena tengah-tengahnya adalah garis ini. Ini iramanya sinus apa enggak ditandai dengan ibaratkan kita nih. Udah nikah. Ibaratkan gelombang P adalah istri. Gelombang kompleks QRS adalah suami. Gelombang T adalah anak. Paham? Jadi yang dinamakan keluarga yang lengkap, yang sempurna yang harmoni itu adalah sempurna dan harmoni itu kalau udah nikah dan dimiliki dan mempunyai anak satu. Begitu juga dengan gelombang EKG. Tadi set lengkap. Harus lengkap semuanya. Baru disebut dengan sinus. Paham? Ada gelombang P, ada kompleks QRS, dan ada gelombang T. Pertanyaan saya, ini ada nggak di sini? Kenapa? Di sini nih. Lengkap. Ada nggak? Pak. Ada. Gelombang P-nya yang mana nih? Tunjukin pada saya gelombang P yang mana? Atas, naik. Pertama naik. Mana? Ah iya. No. Ya, terus mana lagi? Pakai ini. Gelombang P mana? Yang paling jelas mana? Itu yang paling gambar atas aja deh. Paling kelihatan. Enggak, yang gini. Yang ke atas. P itu yang di atas. Gelombang P itu positif pertama. Naik pertama, Pak. Ini itu bapaknya ini tuh. 1, 2, 3, 4. Itu gelombang P. Sebelum QRS positif pertama, sebelum gelombang kompleks QRS disebut dengan gelombang P. Paham? Oke. Selanjutnya yang disebut Ki itu di mana Ki? Di bawah. Negatif pertama pada kompleks QRS. Negatif pertama kan? Ya, betul, Pak. Paham. Gelombang R adalah positif pertama pada kompleks QRS. yang disebut dengan gelombang S. Negatif kedua pada kompleks. QRS. Gelombang T adalah positif setelah
gelombang kompleks QRS. Paham? Pertanyaan saya, nih, tadi yang dikatakan sinus kan harus ada gelombang P, Q, R, T. Kalau bentuknya begini, gelombang P, habis itu tanpa gelombang QR hanya ada S-nya, habis itu T. Apakah di sini disebut dengan sinus? Tidak. Tidak. Kurang tepat, tetap dikatakan sinus. Ada negatif kedua. Selagi ada salah satu di antara ketiganya itu, tetap dinamakan kompleks RS yang disebut. Baik. Yang kedua, ini gelombang apa teman-teman? S. Kalau ini gelombang P ya. Ini bacanya apa ini? Ini bacanya S. P. S. Ini bacanya S, Pak. S. bacanya Ki S. Ini bentuknya Ki S, S ini Ki. Paham nggak? Gabung gini Pak. Iya kan gabungan nih teman-teman. Ya, ini kompleks RS itu yang disebut dengan kompleks RS ada salah satu aja disebut dengan kompleks Ki. Sekarang cuman ada Ki S tetap disebut dengan kompleks RS. Kita lihat di V1 teman-teman. V1 mana? Ada nggak di sini? V1 ini bentuknya biasanya Ki S teman-teman. V1 ini ke atas nih. Oh, berarti kalau dia satu ke bawah aja masih disebut dengan QS. Kami sedang Bahaya ini set, ada jantungnya dia. Oke, teman-teman, QS itu bentuknya begini nih, teman-teman. Ya, gelombang P. Kalau saya gambar begini, saya gelombang P. Habis itu R. Begini. Gelombang T. Ini bentuknya gelombang R saja tanpa QS. Jadi tetap disebut dengan sinus. Kenapa? Karena gelombang P diikuti dengan kompleks QRS. Paham ya maksudnya? Selagi ada gelombang R, selagi ada gelombang P, selagi ada gelombang R dan T tetap disebut dengan sinus. Pertanyaan saya yang kita terakhir nih. Gelombang P ini dihasilkan dari kontraksi dari denyut dari jantung sebelah kiri, dari ruang jantung sebelah namanya adalah atrium teman-teman. Jadi gelombang P itu dihasilkan dari depolarisasi atrium, depolarisasi ventricle, repolarisasi di jantung itu hanya ada 3 gelombang. Depolarisasi atrium, depolarisasi ventricle, repolarisasi ventricle. Kenapa kok atriumnya itu nggak ada repolarisasi, Pak? Karena ketutup dengan besarnya gelombang yang dihasilkan oleh QRS atau gelombang yang dihasilkan oleh ventricle saat memompa, sehingga tidak ada tidak ada atrium itu beristirahat. Gelombangnya tidak muncul. Paham? Oke. Jadi kalau teman-teman ingin mencari kelainan di atrium, maka lihat gelombang P. Kalau atrium bermasalah, pasti gelombang P-nya itu bermasalah. Paham di sini? Kalau teman-teman ingin cari kelainan pada ventricle, maka lihat gelombang QRS. Itu teman-teman. Paham? Kalau teman-teman ingin mencari kelainan pada otot jantung, maka lihat G-point. Pernah dijelaskan kapan G-point? G-point itu ini harus didengarkan teman-teman. Panas apa panas? Saya juga panas nih. Yang disebut dengan G-point adalah gelombang P ke bawah dikit, terus ke bawah. Habis itu ini gelombang T. Ini disebut dengan G-point. Pertemuan antara S nih, gelombang S nih yang disebut penyakitan begini. Gelombang terus ke bawah, terus lebih tinggi nih. Di sini nih G-point-nya begini nih, teman-teman. Jadi G-point-nya begini nih. Nah, ini G-point nih. Ini kan harusnya kan G-point-nya harusnya di sini nih.
Iya Pak. Ini akan di atas ini, makanya disebut dengan infak meokat teman-teman. Ceng. Atau ke bawah dari G-point atau bentuknya ke bawah begini, maka dia menentukan adalah penyakit jantung koroner. Ini Paham? Ini kan gelombangnya kan besar mas, sehingga tadi saya bilang karena gelombangnya besar menggunakan 20 gelombangnya besar-besar akan salah saya untuk interpretasi. Kalau ini jelas-jelas, kalau menggunakan gelombang yang besar seakan-akan mas ini dia ada riwayat penyakit jantung, kan seharusnya garisnya kan di sini lurusnya. Ternyata dia ke atas dari sini di poinnya, maka dia itu disebut dengan gangguan pada koroner pada jantung teman-teman. Oleh sebab itu jangan sampai salah kalibrasinya, begitu. Paham? Paham. Oleh sebab itu kalibrasinya harus 10. Maka bentuknya kalau 10 itu normal jadinya. Begitu teman-teman. Nih, yang 10. Nah, yang 10 ini normal teman-teman nih. Oh, alhamdulillah Ceng. Alhamdulillah. Ramang V. Ini normal semuanya. Nih, J-nya sama di sini hampir sama, ini sama, ini ke bawah tapi ini ke bawah. Nanti juga teman ini makanya saya tadi awal bilang, tolong dicek rekam EKG, jangan sampai stres. Masnya rekam EKG-nya, ulangin lagi. Diam. Rekam EKG-nya senyaman mungkin dan diam, jangan sampai lepas. R-nya itu kecil teman-teman. Nih. R kecil tapi ini membentuk RR. Ini R, ini R teman-teman. Normalnya hanya bentuknya begini normalnya. Satu doang Pak ya. Habis itu gelombang P, habis itu R kecil, habis itu ke bawah begini teman-teman. Kenapa kok R-nya kecil? Karena normalnya kan R-nya kecil ya. V1 Jantung. lihat C1. Kenapa gelombang R-nya itu kok kecil di V1? Pemompaan ini tadi atrium tadi yang besar. Karena C1 jauh dari ventrikel teman-teman. Paham nggak? Makanya dia kecil. Kalau V6 lihat V6. V6 itu R-nya gede teman-teman karena dia pas banget. Di sininya pas saat ventrikel memompa, paham? Paham, Pak. Harusnya di sini R-nya kecil teman-teman, tapi di sini membentuk R, bentuknya R kecil, R gede teman-teman. Jadi RR, RSR. Jadi itu kemungkinan besar adalah RBB. Itu dan nanti ada kelainan di situ. Oleh sebab itu, masnya besok atau kemana itu periksa dulu. Siapa tahu ini karena EKG-nya ini yang tidak normal atau bagaimana? Saya kurang tahu. Nanti dicek dulu, gitu kan? Nah, ya, tapi jangan stres. Itu nggak ada masalah selagi tidak ada keluhan. Oleh sebab itu tadi itu interpretasi EKG itu syaratnya harus ada 3. Dikonfirmasi dengan keluhan. Kalau ini nggak ada keluhan nggak usah. Kalau sering sesek silakan. Periksa. Hah? Mungkin karena gemukan. Oke. Paham? Ada pertanyaan dari sini? Saya Pak. Apa? Pak, izin Pak bertanya Pak. Ini untuk pembacaan semua itu EKG 7 langkah tergantung dari teman-teman atau ada 3 langkah membaca EKG dengan cepat. Siap. 1. Lihat irama. Iramanya teratur apa enggak? Iramanya teratur apa? Enggak. Teratur kan? Teratur apa enggak nih iramanya? Betul. Berarti normal. 1. Itu. Boleh di sini. Itu irama teratur. 2, teman-teman. 2. Iramanya teratur kan? 2. Lihat yang di sini ini sinus apa enggak? Sinus. Berarti 2. Sinus. Iramanya teratur, sinus. Oke, udah benar nih. Yang ketiga, teman-teman. Baca nadinya berapa? Sudah diajarin di perhitungan nadi? Hatrik kemarin? Hatrik kemarin sudah diajarin? Gimana? Di teorinya, penghitungan nadi. Perhitungan nadi masa nggak diajarin? Enggak. Oke, perhitungan nadi itu adalah lihat lihat R nih. Ini berapa kotak besar? 5. Kotak kecil. 2, 3. Berarti ini 3 kotak 4, 12 besar. berarti. Rumusnya gimana? 300 dibagi R ke R. R-nya berapa? 3. Berarti 300 dibagi 3 berarti 100. Di sini udah jelas nih ada hasilnya teman-teman. Rumusnya gampang. Berarti di sini adalah HR-nya, yang ketiga adalah HR-nya takikardi nih teman-teman. Karena lebih dari kalau 100 normal lah ya. 6 sampai 100 ya, 60 sampai 100 normal lah. Oke. Cara menghitung nadi dari hasil EKG tahu?
Nah, rumusnya adalah 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Berapa kotak besarnya? 1, 2, 3. Berarti dibagi sama dengan. Paham? Paham ya? Berikan kan Pak. Hah? Itu nadi ya, nadi. Ya, ini hitung HR atau nadi itu dari EKG. Teman-teman tinggal lihat jarak antara ujung R kotak besarnya berapa. Satu kotak besar isinya 5 kotak kecil. Hitung 1, 2, 3. Berarti 3 kotak besar 300 dibagi 3 sama dengan paham? Ini rumus ini hanya digunakan pada EKG yang teratur. Oke? Kalau teratur gunain rumus ini. Kalau tidak teratur berarti Kalau iramanya teratur gitu ya Pak. nah, makanya di awal tadi iramanya teratur apa enggak gitu kan ya? Habis itu makanya kita hitung HR-nya. Maka gunain rumus yang ini. Paham di sini ya? Kalau tidak teratur berarti menggunakan rumus yang berapa? Nggak tahu Pak. 1.500. Coba. 1.500 dibagi 1.000 rumus apa nih? Ada nggak di itunya? Di PPT-nya? 6 detik pokoknya. Ambil rumusnya adalah ambil 6 detik. 6 detik itu berapa kotak nih teman-teman? Berapa kotak? Dari sini ke sini. Ambil lihat panjang, ini kali panjang. Ambil 6 detik ke sini. Cari berapa? Kalau satu kotak besarnya adalah 20. Kalau 6 detik berapa? Sekitar berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau 6 detik 6 detik nih, cari 6 detik sampai stop. Sampai 6 detik. Semisal 6 detiknya sampai sini teman-teman. Dari awal ini 6 detik. Ini Pak rumusnya Pak, jumlah kompleks QRS ya? dalam 6 detik dikali 10. Dikali 10. Oleh sebab itu dari R ke sini nih, anggaplah sini 6 detik sampai sini teman-teman. Kompleks QRS-nya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 10 berarti 80 kalau iramanya tidak teratur. Karena ini iramanya teratur, maka menggunakan rumus yang 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Paham? Ini teman-teman udah bisa nih. Interpretasi kaki udah 4 nih teman-teman. Paham? Dua lagi tinggal mencari kelainan. Paham? Kalau kita ingin mencari kelainan pada atrium, harus lihat di gelombang Atrium. Kalau kita ingin mencari kelainan pada atriumnya seorang, maka lihat di gelombang P. P itu, Atrium kan? ya, atrium. Atrium itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh atrium. Gelombang P itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh atrium. Oleh sebab itu teman-teman ini, kalau ingin mencari kelainan di atrium, maka lihat nih. Oh iya, sekarang selanjutnya kita akan loncat ke morfologi gelombang. Ingat, 1, 2, 3, 4. Morfologi gelombang. 1. Nilai gelombang P-nya normal apa enggak? QRST-nya normal apa enggak? Habis itu gelombang T-nya normal apa enggak, teman-teman? Ini yang kelima. Kalau normal berarti teman-teman tinggal catat di sini interpretasi EKG-nya. Morfologi normal. Paham? Tapi teman-teman harus tahu nih, angka normalnya berapa gelombang P? Gelombang P tingginya gelombang ini berapa? 2,5 kotak kecil atau maksimal 3 kotak kecil. Lihat sini semua. Ini berapa kotak kecil? Nih. Berapa kotak kecil ke atasnya gelombang P? 2 Pak. 2. Enggak ini, yang di sini. Makanya gelombangnya adalah 2 kotak kecil. 2,5, maksimal 2,5. 2,5 siap. Atau maksimal itu 3 teman-teman. 3 kotak kecil, makanya ada metode yang namanya membaca EKG dengan metode 3 angka. Angka 3. Kemarin Pak bilang 3 Pak. Hah? Kemarin Pak bilang 3 waktu di Maksimal 3. Ya, 3. Jadi hitung teman-teman di sini. 3, 1, oh iya. 1, 2, 3. Oh, 2 berarti normal.
Kalau lebih dari 3 berarti tidak normal. Bentuknya biasanya itu begini nih. Gelombang P runcing ke atas begini teman-teman. Itu tidak normal. Karena ini satu kotak kecil, 2, 3, 4. Oh, 4 kecil. Oh, ini nggak normal nih. Oh, berarti ada kelainan pada atrium. Bapak izin kayak gini maksudnya ya Pak ya? Naik Ya, ke 3 teman-teman. Ke atasnya 3, ke sampingnya 3 gelombang P normalnya. Lebih dari 3 berarti tidak normal. Berarti ada masalah di bagian atrium. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau kita ingin mencari kelainan pada ventricle, maka kita lihat gelombang QRS. Bentuknya biasanya QRS itu melebar, kayak atrial fibrilasi. Ini kan bentuknya begini. Gelombang P, habis itu begini dulu, begini. Nah, baru ini melebar teman-teman. Normalnya kan 3 kotak kecil nih teman-teman. Gelombang itu tipis begini nih. Nah, habis itu naik ke atas begini. Ini antara Q ke sini nih, lebarnya gelombang R-nya maksimal 3. Maksimal 3 juga teman-teman, maksimal. Ya. Jadi kalau melebar dari sini ke sini dulu, nah, lebar lebih berarti ada permasalahan pada ventricle, teman-teman. Paham di sini? Yang selanjutnya dia itu ini teman-teman sudah bisa nih. Ini morfologinya misal ada pelebaran pada atau morfologi gelombang P mitral. Biasanya kelainan semisal P-nya bermasalah nih, disebut dengan P mitral atau P pulmonal. Ini ketidaknormalan jiwa ini. Antara P mitral atau P pulmonal. Oke. Misal morfologinya ada P mitral di bagian gelombang misal. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah ada penyakit jantung koroner? Maka lihat yang tadi. Yang G-point. Kalau G-point-nya ke atas berbentuk udang, berarti dia ada infak miokard. Paham? Di mana Pak cara lihatnya? Di lead 2 teman-teman. Di sini tetap kita interpretasinya melihat lead 2. Ini. Karena lead 2 ini menggambarkan semuanya. Ya. Lead 2. Lihat gelombang. Kalau teman-teman ingin mencari normalnya gelombang, lihat di lead 2 yang paling jelas. Maka lihat semua. Oh iya, R-nya bagus, ini R-nya enggak nih. Ini teman-teman. Ini melebar, ini enggak gitu kan. Nah, caranya bagaimana? QRS itu kan sempit nih. 1, 2. Normal nih teman-teman. Kenapa? Karena dari Q ini ke samping ini sampai ke R ini hanya satu kotak kecil. Berarti normal. Berarti tidak ada kelainan pada ventricle. Paham? Kalau G-point sekarang terakhir nih. Cara interpretasi EKG-nya terakhir. Apakah ada kelainan pada jantung? Koroner misal normal. HR-nya tadi misal 100, ya iramanya sinus. Habis itu gelombangnya iramanya teratur. Irama teratur. Sinus apa enggak sinus? HR-nya berapa? HR-nya adalah 100. Morfologinya berapa? Morfologinya normal. Misal ada infak gelombang P mitral, ada kelainan pada gelombang P. Ada enggak di sini jantung koroner? Kalau misal ada, tulis ada apa namanya? Bukan. Koroner. Bentar dulu. Ada infak miokard di anterior atau inferior misal. Kita lihat di sini. Oh iya, di bagian ini atau di bagian depan. Oh ini ada infak miokard nih. Oh ini juga ada infak miokard nih. Ada infak misal. Infak tinggal dilihat tuh teman-teman. Ya. Ini interpretasi EKG ya kalau ngurut teman-teman. Jadi kita morfologinya normal, habis itu iramanya normal, terus morfologi gelombangnya adalah iramanya iramanya teratur, sinus apa enggak sinus misal, HR-nya berapa? HR itu apa? Heart rate berapa? 100 gitu kan, sebutin morfologi gelombangnya, gelombang P normal apa enggak gitu kan. Kalau normal bilang normal, gelombang QRS-nya normal apa enggak gitu kan. Itu dicatat. G-point-nya itu dia itu lurus apa enggak dengan lurus garis isoelektrik. Isoelektrik itu dari depan ke akhir itu sama, lurus banget. Kalau naik dari garis isoelektrik, berarti dia adalah kelainan pada jantung koronernya. Sebelah mana? Oh, misal di V1, V2 atau V3 atau di lead 2, lead 3. Lihat, ada nggak kenaikan? Kalau kenaikan berarti ada infak. Berarti yang terakhir berarti interpretasinya adalah begini. Hasil
interpretasi di atas menunjukkan bahwa ada kelainan pada jantung sebelah kanan, ditandai dengan kelainan pada gelombang V yang tadi saya bilang. Itu cara interpretasi. Tapi teman-teman nanti itu, cuman saya kasih tahu aja. Oke, paham di sini? Paham. Oke. Selanjutnya teman-teman, nanti teman-teman belajar ngerekam. Bisa menggunakan mesin ini, bisa menggunakan yang sana. Paham? Paham. Kalau yang kini, teman-teman ditaruh aja buat osnya nanti, taruh tulisan. Kita osnya pakainya apa? Hah? Osnya pakai. Osnya pakai ini nanti. Teman-teman nanti osnya pakai ini boleh. Tapi yang dinilai bukan dari settingannya mesin. Ingat, dari kecepatan untuk memasang lead per lead. Siapa? VC1 itu ada lead berapa? C2 atau V2, V3 sampai V6. Paham? Oke. Udah? Gak suruh baca kan kita Pak, Pak ya? Pak. Enggak akan disuruh baca. Masih belum ini Pak, belum valid Pak tadi. Kan